Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang bahasa pemrograman Python. Di mana Python ini sudah lama ya, eksis di dunia pemrograman. Nah, tentunya kali ini saya mencoba untuk membuat tutorial dari awal sampai akhir nanti untuk para pemula yang ingin belajar mengenal bahasa pemrograman Python. Jadi Python ini merupakan bahasa pemrograman yang bersifat open source, di mana memungkinkan ribuan orang ataupun jutaan orang dapat ikut andil untuk berkontribusi di dalamnya. Dan sistem open source Python itu bersifat gratis, jadi siapapun bisa memiliki Python tanpa lisensi apapun atau menggunakan serial number ataupun crack, karena Python itu gratis ya. Saat kita install tidak perlu embel-embel memasukkan serial number apapun. Oke, kita mulai untuk mempelajari apa sih bahasa pemrograman Python. Nah, apa itu Python? Jadi Python itu adalah bahasa pemrograman yang populer, diciptakan oleh Guido van Rossum dan dirilis pada tahun 1991, dan cukup lama ya Python itu eksis. Apa saja nih yang bisa digunakan oleh bahasa pemrograman Python untuk pengembangan, terutama dalam pengembangan sistem ataupun aplikasi, yaitu kita bisa mengembangkan web ya, dari sisi server ataupun klien kita bisa mengembangkan versi web ya. Kemudian ada juga pengembangan perangkat lunak seperti aplikasi mobile, aplikasi desktop, game, ya, CLI dan GUI dan lain-lain, dan masih banyak lagi aplikasi yang bisa kita kembangkan di pemrograman Python kali ini. Python juga bisa melakukan perhitungan aritmatika ya. Kemudian yang lebih sering adalah Python itu bisa melakukan analisa data ya, baik itu analisa data dalam tabel, melakukan prediksi ataupun melakukan perhitungan-perhitungan yang rumit ya, dan untuk menghasilkan keputusan seperti itu. Nah, jadi Python ini cocok untuk melakukan analisa data, kemudian untuk coding dan lain-lain sebagainya. Jadi Python ini cukup kompleks dan sangat kompleks untuk kita bisa gunakan ya. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh Python? Nah, ini pertama yaitu Python dapat digunakan di server untuk membuat aplikasi web ya, tentu saja seperti itu. Kemudian Python juga dapat digunakan bersama perangkat lunak lainnya untuk membuat alur kerja sistem. Kemudian Python juga dapat terhubung ke dalam sistem basis data ya, kayak MySQL seperti itu ya, dan juga dapat membaca dan memodifikasi file-file data kita. Python juga dapat digunakan untuk menangani data besar atau big data dan melakukan perhitungan matematis yang kompleks ya. Python juga dapat digunakan untuk membuat prototipe yang cepat atau untuk pengembangan perangkat lunak yang siap diproduksi. Kemudian bagaimana dengan sintaks Python? Nah, Python dirancang dengan sintaks yang mudah dipahami dan mirip dengan bahasa Inggris dan matematika atau matematis ya, yang memudahkan programmer untuk memahami kode yang dibuat ya, seperti itu. Nah, Python menggunakan baris baru untuk menyelesaikan perintah ya, jadi ada baris baru untuk menyelesaikan perintah nantinya. Berbeda dengan bahasa pemrograman lain yang sering menggunakan titik koma ataupun tanda kurung. Nah, jadi Python ini tidak menggunakan titik koma atau tanda kurung di akhir baris codingnya ya, seperti itu. Nah, Python juga menggunakan spasi atau tab untuk menunjukkan blok kode yang berhubungan seperti isi dari fungsi, looping ataupun kelas ya. Di bahasa lain, blok kode biasanya diapit oleh kurung kurawal seperti ini ya. Ini kurung kurawal. Jadi Python ini merupakan bahasa yang sangat ringkas teman-teman dan mudah dibaca sehingga lebih user friendly dibandingkan bahasa lainnya seperti C++ dan Haskell ya. Jadi ini
karena Python itu skripnya sedikit ya, ataupun ringkas ya, jadi terkenal dengan keringkasan skripnya. Jadi kalau kita melakukan coding dengan 5 baris seperti ini ya contohnya, Python bisa melakukannya hanya dengan 1 baris ataupun 2 baris saja, seperti itu. Nah, jadi Python juga untuk sintaksnya tidak menggunakan titik koma ya di akhir kode, dan juga tidak menggunakan kurawal untuk blok programnya, melainkan menggunakan tab ya. Sedangkan kalau kita lihat pemrograman lainnya, biasanya itu diakhiri dengan titik koma dan kurung kurawal untuk memblok sebuah baris coding semua program ya, seperti itu. Jadi pada umumnya itu Python itu merupakan bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk mengolah data dan logika ya pada aplikasi mobile, desktop ataupun website ya. Jadi kalau kita ingin belajar bahasa pemrograman Python, apakah sulit? Tentu saja tidak sulit ya, karena mudah. Nanti kita akan melakukan proses coding dari awal sekali sampai nanti mahir untuk Python ya. Nah, mengapa Python? Jadi Python itu seperti saya jelaskan di awal adalah sistem yang program berbasis open source ya, atau kreatif ya. Python bekerja pada platform yang berbeda juga. Jadi kalian bisa berjalan di Windows, Macintosh, Linux, Raspberry Pi ya, dan lain-lain. Dan juga Python memiliki sintaks sederhana yang mirip dengan bahasa Inggris tentunya, seperti itu ya. Nah, untuk para developer yang ingin belajar bahasa Python, jadi untuk pengembangan aplikasinya itu bisa menulis bahasa pemrograman Python itu dengan lebih sedikit, baris yang lebih sedikit ya, daripada beberapa bahasa pemrograman lainnya yang kita kenal seperti C++, Java ya. Nah, Python juga berjalan pada program Command Interpreter System, artinya kode dapat dieksekusi segera setelah ditulis, jadi langsung dieksekusi tuh ya, tidak perlu kita harus running ataupun eksekusi debug seperti itu, jadi dia langsung eksekusi. Jadi untuk pembuatan prototipe itu bisa sangat cepat ya. Python juga dapat diperlakukan dengan cara prosedural ya, ataupun implementasi objek untuk pengerjaan proyek kita ya, ataupun fungsional. Jadi Python itu ya, dengan 3 cara ini kita bisa beradaptasi dengan pengembangan aplikasi ataupun sistem ya, entah itu yang mudah sampai yang rumit-rumit. Dan yang paling penting, Python ini terkenal sebagai bahasa pemrograman yang banyak digunakan oleh para hacker-hacker ya. Jadi kenapa kalian harus memilih Python? Simpel saja, karena mudah untuk dipelajari, karena sintaknya tidak terlalu banyak untuk mengeksekusi sebuah perintah ya, seperti itu. Jadi untuk programmer pemula mudah untuk kalian pelajari untuk Python ini. Dan strukturnya itu mirip bahasa Inggris sehari-hari, jadi bahasa sehari-hari lah, seperti itu ya. Jadi mudah untuk kita paham, intinya kita memahami bahasa Inggris. Nah, jadi Python ini salah satu yang paling mudah untuk kita pelajari bahasanya, karena cukup mudah dan sedikit ya. Apalagi nih, jadi untuk peluang karir juga, karir untuk Python ini cukup luas ya, untuk kalian yang ingin belajar Python untuk diterima di perusahaan-perusahaan IT. Nah, kalian belajar nih bahasa Python ini, bahasa paling populer ya, dan sangat banyak digunakan dan punya komunitas yang banyak juga. Jadi untuk bahasa Python ini paling banyak itu untuk analis data ya. Kemudian aplikasi industri, kesehatan, aplikasi keuangan, pemasaran ya. Jadi sangat keren sih kalau kita belajar bahasa Python. Nah, kemudian komunitas untuk Python juga itu sangat luas ya komunitasnya. Jadi sudah tersebar di belahan dunia. Kita juga dapat memperoleh informasi sampai bantuan dari komunitas ya. Mungkin saat terjadi error ya, ataupun permasalahan yang ingin kita ketahui. Jadi itu Python itu sumbernya sangat, karena komunitasnya banyak, jadi sumber informasinya itu kita bisa dapatkan di internet dengan mudah, seperti Stack Overflow ya pada umumnya itu ya, ruang-ruang diskusi. Kemudian Python itu sangat fleksibel di berbagai bidang ya. Ya, jadi kita bisa dikatakan Python itu adalah bahasa pemrograman yang serbaguna. Python dapat digunakan dalam berbagai bidang keperluan, misalnya pengembangan perangkat lunak, machine learning, hingga analis data. Ya, dan juga yang paling penting adalah Python memiliki library dan framework yang lengkap ya. Jadi kalau kita misalnya ingin
membuat voice recognition atau face recognition ya, pengenal suara atau pengenal wajah atau deteksi apapun. Nah, Python ini sudah ada library-nya. Jadi kita tidak perlu coding-coding yang sangat banyak ya, memakan waktu tenaga hingga berbulan-bulan. Ya, tinggal panggil saja library-nya, panggil fungsinya, sudah langsung jadi seperti itu ya. Jadi cukup fleksibel jika ingin belajar Python seperti itu ya. Jadi library-nya cukup banyak. Nanti kita install dulu ya. Nanti di tutorial berikutnya kita akan install aplikasi Python. Kita belajar dulu dasar-dasarnya sampai kita pemanfaatan library yang ada di Python. Nah, jadi kalau rekomendasi saya, kalian boleh belajar Python karena ini Python bahasa pemrograman yang bisa disesuaikan dengan aplikasi atau prototipe aplikasi apapun, web, desktop, mobile, game, dan analis data, dan masih banyak lagi. Jadi kompleks sih kalau kita belajar Python, sudah cukup ya, karena juga kayak akan library-nya juga seperti itu ya, sistemnya juga open source ya. Nah, oke, next. Nah, ini script Python ini script yang singkat ya, seperti ini, syntax print hello world ya, tutup kurung. Nah, nanti outputnya seperti ini. Kemudian ada sintaks kedua, if 5 lebih besar dari 2, print, maka akan cetak 5 lebih besar dari 2 ya. Outputnya maka dia akan menampilkan teks yang seperti ada di sini, karena print ini untuk menampilkan teks ya, ataupun informasi yang ada di dalam print ini. Nah, seperti itu ya, dan tidak ada titik komanya sama sekali. Nanti kita lebih lanjut, kita bisa belajar script Python ya. Oke, kita lompat lagi di artikel internet ya. Nah, ini untuk variabel, gimana nih untuk variabel dalam menulis variabel dalam Python ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan satu, nama variabel hanya boleh diawali oleh huruf dan nama variabel, tidak boleh diawali dengan angka. Jadi tidak boleh sebuah variabel itu dimulai dengan angka di depannya ya. Kayak gini, antara lain, antara kayak gitu. Kalau A kalian ganti 4, tidak boleh. Seperti itu ya. Jadi harus teks ya, atau bertipe string. Kemudian nomor 2, nama variabel hanya bisa terdiri dari karakter alfanumerik dan underscore seperti ini ya, A besar sampai Z atau 0 dan sampai 9, and underscore di sini ya. Dan tidak boleh memiliki space jika nama variabel terdiri dari 2 suku kata. Jadi kita sambung saja kalimatnya. Ya, jadi kalau kita tulis seperti terdiri dari, nah ini kan ada ruang space nih, spasi nih, jadi tidak boleh harus disambung kayak gitu. Entah kita sambung huruf D nya jadi besar, intinya jangan ada ruang space atau spasi. Kemudian apalagi, nama variabel bersifat case sensitif, jadi huruf besar, huruf kecil itu sangat sensitif. Jadi jika kalian variabelnya tulis karakter dengan huruf kecil semua, kemudian kalian memanggil variabel variabelnya itu dengan huruf K besar, maka tidak akan tereksekusi karena sensitif case itu. Jadi huruf besar, huruf case itu berpengaruh ya. Nah, kemudian nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada dalam Python. Jika kita sudah membuat seperti ini ya, oh ada variabel nama case, kemudian saya buat lagi variabel kedua nama case, juga tidak boleh karena nanti bingung dia mau manggil siapa gitu ya. Sama jika di dalam rumah gitu ada nama yang sama, pasti kebingungan tuh, oh ini panggil siapa sih, karena namanya sama seperti. Jadi harus ada pembedanya ya. Nah, jadi untuk membuat variabel kita bisa menambah inisiasi variabel, contohnya A sama dengan 1, jadi A ini adalah 1. Untuk melihat hasil dari variabel menggunakan fungsi print, jadi kita untuk melihat hasil kita gunakan print dalam kurung ini ya. Kemudian contohnya kayak gini, print A titik A, maka nanti A ini, A sama dengan nanti akan menampilkan angka 1 kayak gitu ya. Kemudian untuk menghapus variabel, nah bagaimana untuk menghapus variabel ya, fungsinya adalah del kayak gini ya, contoh del A untuk menghapus variabelnya ya. Nah, variabel A ini ya untuk menghapus. Kemudian operator, nah operator aritmatik itu banyak ya, seperti tanda plus ya, kayak X tambah Y atau 1 tambah 2 ya, kurang, kali, bagi, persen ya. Nah ini seperti kuadrat ya kalau nah, jadi ini seperti pangkat ya, jadi 2 pangkat 4 ya kayak gitu. Jadi ini pangkat yang tanda bintang 2 nih. Nah, kalau ya jika floor division itu contohnya seperti ini. Nah, dalam Python, nah floor division ini dibagi tanda slash 2 kali di sini ya. Nah, seperti ini nih ya. Nah,
Ini namanya floor division. Nah, di sini assignment operator juga banyak, sama dengan ya, plus sama dengan, minus sama dengan, dan ini masih banyak sekali ya untuk operator-operator yang bisa kita gunakan ya. Ini equal atau sama x sama dengan y, atau ini tanda seru sama dengan. Nah, ini kita bisa gunakan nih simbol-simbolnya di Python, atau diistilahkan tidak sama ya, x tidak sama dengan y ya. Ini x lebih besar dengan y, atau 1,5 lebih besar dari 2 kayak gitu ya. Nah, atau 5 lebih kecil dari 10. Nah, itu lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan logika-logika operator seperti and, or, not ya. Nah, itu juga digunakan itu ya. Nah, jadi operator-operator aritmatika atau logik, nah ini ada semuanya di Python. Nah, jadi and untuk dua kondisi yang harus terselesaikan, jadi tidak boleh salah satu tidak terselesaikan, dua-duanya harus. Kalau or salah satunya boleh ini terpenuhi, ini tidak terpenuhi tidak masalah, tapi kalau and dua-duanya harus terpenuhi. Nah, not, nah juga ini ada is not. Nah, is not ya, jadi x adalah y, x itu bukan y kayak gitu ya. Multi identity operator ya, membership operator, in, not in. Nah, ini banyak sekali ya. Tipe data, nah ini untuk tipe data itu untuk klasifikasi data ya. Nah, di sini ada boolean, nah nilainya itu true or false ya. Kemudian ada tipe string, nah kayak teks gini atau angka, di dalam intinya ada tanda petik sini ya. Ayo belajar Python. Nah, integer, nah angka nih ya, menyatakan bilangan bulat 25 sampai atau 1000-an lah kayak gitu ya. Float ya. Nah, jadi ini menyatakan bilangan yang memiliki koma kayak 3.14 atau 0,99 ya. Nah, jadi nanti kita gunakan titik atau koma di sini. Hexadesimal, nah ini menyatakan bilangan dalam format hexa, bilangan berbaris 16. Nah, ini ya. Kemudian kompleks, nah list, nah ini ada list ini ya, x, y, z. Nah, ini pakai tanda petik, ini angka, ini seperti apa ya tadi ya, float ya, bilangan float. Nah, tuple, nah ini juga hampir mirip-mirip ya, tapi ini list ini pakai. Nah, jadi ini data untainya menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa diubah-ubah. Nah, ini ya. Kemudian tuple ini tidak bisa diubah sepertinya, benar ya, tidak bisa diubah. Nah, jadi dia pakai tanda kurung. Nah, dictionary ini nama ini kayak macam mirip-mirip JSON seperti itu ya. Tipe berupa petunjuk dan nilai. Nah, ini data untainya menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan, penunjuk dan nilai. Nah, ini nama, ID 2 kayak gitu ya. Kelas B ya, umur 5 tahun kayak gitu ya. Nah, itu tipe data integer. Nah, ini banyak sekali ya. Jadi tipe-tipe data juga untuk tutorial nantinya kita bisa pelajari ya. Nah, kayak tipe data string. Nah, ini gathering hello name, Risma message. Nah, nanti print message, nanti hello seperti ini ya. Jadi kalau tulisannya hello, ini greeting name ya, message. Nah, kayak gini, greeting ditambah tanda spasi name. Nanti kalau print message-nya ini, maka akan muncul greeting-nya itu Risma. Nah, hello Risma kayak gitu ya. Nah, kayak gini. Contoh ada latihan-latihan sini. Nanti kita pelajari untuk tipe-tipe datanya, ini banyak sekali ya. Ya, mengubah float. Nah, ini tipe-tipe integer, mengubah integer menjadi string kayak number ya. Nah, ini number, kemudian number, string number, print number. Nah, tipe number. Nah, print len number. Nah, ketika dieksekusi maka hasilnya kayak gini ya. Nah, 1000 untuk print tipe string. Nah, ini print 1000 tipe number str atau string ya. Kemudian nah, ini ada contoh-contoh latihan ya, tapi nanti kita akan pelajari di tutorial-tutorial selanjutnya. Nah, untuk tutorial berikutnya saya akan mencoba menginstal Python, jadi kalian simak baik-baik sampai kita menjalankan di program Visual Studio Code ya. Oke, jadi ini tutorial pertama kita untuk Python, pengenalan Python. Kita lanjut di tutorial selanjutnya. Nah, sekian dan terima kasih.